Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran movie Black Clover bagian kedua yang bersumber dari novel terbaru Black Clover. Kemudian langsung saja poin pertama. Dalam sebuah flashback atau kilas balik, Conrad dan Julius dijelaskan pernah duduk bersama di atas tengkorak majin yang ada di desa Hage. Di mana dalam flashback ini Conrad menjelaskan tentang kelemahan dari sihir kunci miliknya yang mengharuskan pemiliknya untuk mencuri atau meminjam sihir dari orang lain saat dia akan bertarung. Karena dengan sihir kunci miliknya, Conrad tidak dapat menciptakan mantra atau spell sendiri. Atau dengan kata lain, Conrad hanya bisa mengandalkan sihir dan spell pinjaman dari orang lain ketika dia bertarung. Selain itu, dalam kilas balik ini, Conrad juga menjelaskan kalau dia memiliki impian untuk merubah kerajaan Clover. Dan flashback ini ditutup dengan jargon Conrad yang berbunyi, "Tidak menyerah atau pantang menyerah adalah sihirku." Ya, jargon Conrad sama persis dengan jargon Asta. Poin kedua, berkat bantuan dari para kapten, Yuno berhasil menyelamatkan Asta dan yang lain. Dan kini, Noel diperlihatkan terbangun di tempat perawatan darurat. Kemudian karena merasa tidak berdaya dan tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan 4 mantan kaisar sihir, para kesatria sihir mulai menunjukkan ekspresi putus asa dan mulai menyerah. Di mana kondisi ini diperparah dengan ceramah dari Lord Seke yang mengajak para kesatria sihir untuk melarikan diri sebelum fajar tiba. Dan singkat cerita, melihat mental para kesatria sihir yang sudah jatuh, Asta pun kemudian angkat bicara untuk menyemangati mereka. Lalu setelah Asta selesai berbicara, Mireo, Charlotte, Jack, dan juga William muncul di tempat Asta, di mana mereka kemudian menjelaskan bahwa 3 kapten yang terperangkap di arena masih hidup. Dan 3 kapten yang dimaksud di sini adalah Yami, Nozel, dan juga Fuego. Selanjutnya, Vanessa muncul bersama dengan Charmy. Mereka menjelaskan kalau mereka bisa melarikan diri berkat Yami. Tapi sayangnya Henry dan Gordon tertinggal dan masih terjebak di dalam markas Banteng Hitam. Poin ketiga, Mereo dan para kapten mulai berdiskusi, dan di sini dijelaskan bahwa mereka harus menghancurkan pedang Imperial sebelum fajar jika mereka ingin menghentikan kehancuran kerajaan Clover. Sementara itu, Zora dijelaskan sedang menyiapkan beberapa jebakan sihir, dan Noel yang sudah mendapatkan kembali kekuatan sihirnya berkat bantuan Charmy dijelaskan sedang mencoba sihir apa saja yang bisa dia gunakan setelah Conrad mencuri sihir dan spell miliknya. Poin keempat, William memberikan saran untuk menggunakan markas Banteng Hitam sebagai alat transportasi. Singkat cerita, Asta dan para kapten berhasil menyelamatkan Henry dan Gordon, sekaligus membebaskan markas Banteng Hitam dari pasukan sihir Prinsia. Kemudian berkat kekuatan sihir dari para kesatria sihir dan masakan sihir Charmy, Henry mampu merubah bentuk markas Banteng Hitam dan mereka kemudian terbang ke tempat 4 mantan kaisar sihir berada. Poin kelima, Asta dan yang lain mulai bergerak menuju semacam istana tempat pedang Imperial berada. Sementara itu, Prinsia dan juga Conrad terlihat sedang duduk dengan santai sambil mengamati pergerakan para kesatria sihir. Poin keenam, arena yang sebelumnya sudah diterbangkan oleh Conrad dijelaskan mulai bergerak menuju tengkorak majin yang berada di desa Hage untuk memulai penghancuran kerajaan. Singkat cerita, arena tersebut tiba di atas tengkorak majin, dan Jester langsung mengaktifkan sihir hingga dia menciptakan sihir barir yang baru. Kemudian karena Banteng Hitam menuju ke tempat Jester, pertarungan squad Banteng Hitam melawan Jester pun tidak dapat dihindari. Lalu di saat Edward dan Prinsia muncul, Zora, Nero, dan juga Finral langsung memadukan sihir mereka dan 2 mantan kaisar sihir ini langsung menghilang. Sepertinya Prinsia dan Edward sudah disegel oleh Nero dan dipindahkan ke suatu tempat oleh Finral. Pertarungan melawan Jester berlanjut, dan di saat Jester disibukkan oleh yang lain, Asta dan Yuno berusaha pergi ke tempat Conrad yang terlihat sudah berada di atas tengkorak majin. Lalu saat melihat Asta, Conrad berkata, "Pantang menyerah adalah sihir milikmu dan juga milikku." Menyadari Asta dan Yuno yang sudah meninggalkannya, Chester kemudian mendatangi Asta dan Yuno, hingga pada akhirnya Yuno menghadang Chester agar Asta bisa pergi ke tempat Conrad. Poin ketujuh,
Mereo dipindahkan ke Grand Magic Zone, tempat Princia dan Edward dipindahkan sebelumnya. Lalu terdapat semacam penjelasan kalau di masa lalu, Princia belum pernah kalah dalam pertarungan. Sementara itu, beberapa anggota Banteng Hitam dipindahkan ke sekitar Edward dan pertarungan Princia melawan Mereo, Banteng Hitam melawan Edward, Chester melawan Yuno pun dimulai. Poin ke-8, singkat cerita, Yami, Nozel dan juga Fuego membantu Yuno melawan Chester, dan pertarungan Edward melawan Banteng Hitam masih berlanjut. Sedangkan Princia yang melawan Mereo akhirnya mengakui kalau Mereo adalah lawan yang tangguh. Lalu cerita berpindah lagi pada pertarungan Chester. Kemudian poin ke-9, Conrad terlihat berdiri di atas tenggorok Majin sambil memegang pedang imperial di saat Asta berada di depan Conrad. Lalu Conrad pun melepaskan banyak sihir ke arah Asta. Selanjutnya Conrad menancapkan pedang imperial ke tengkorak Majin. Lalu bersama dengan kilatan cahaya yang menembus langit, gempa bumi dahsyat mengguncang kerajaan Clover hingga bangunan-bangunan di kerajaan Clover mulai runtuh. Dan Conrad pun berkata, kehancuran kerajaan sudah tidak dapat dihentikan lagi. Tapi walaupun demikian, Asta tetap tidak mau menyerah dan langsung mengeluarkan pedang miliknya untuk menyerang Conrad. Lalu mereka berdua pun berteriak, pantang menyerah adalah sihirku. Poin ke-10, Princia diperlihatkan sedang menginjak kepala Mereo yang sudah terkapar di tanah. Lalu terdapat kilas balik atau flashback singkat tentang Princia yang menjelaskan kalau di masa lalu Princia sangat ditakuti oleh lawan maupun rekannya karena Princia terkenal sangat kejam. Kemudian di saat Princia berjalan meninggalkan Mereo, Mereo perlahan berdiri dan menyerang Princia. Namun serangan Mereo tersebut dihentikan dengan mudah oleh Princia. Dan pertarungan mereka berlanjut setelah Mereo mengaktifkan Hellfire Incarnate. Poin ke-11, di tengah pertarungan Chester sempat menjelaskan bahwa tidak ada yang tahu siapakah yang benar ataupun salah dalam pertarungan ini. Kami hanya bertarung dengan keyakinan yang kami miliki. Mendengar penjelasan Chester, Yami pun kemudian membenarkan Chester dan berkata, tidak ada yang benar ataupun salah dalam pertarungan ini. Kami hanya ingin melindungi apa yang kami anggap penting. Selanjutnya, Nozel, Yami, dan juga Fuego menggabungkan sihir mereka. Tapi pertarungan belum berakhir. Poin ke-12, Conrad menjelaskan bahwa tidak akan ada yang berubah walaupun Asta menjadi seorang kaisar sihir. Lalu di saat Conrad memegang kalung miliknya, dia menjelaskan bahwa kalung tersebut adalah milik istrinya yang terbunuh bersama dengan rekan-rekannya ketika Conrad dikhianati oleh faksi royalis sebagai kesatria sihir. Singkat cerita, Conrad selalu berusaha untuk membujuk Asta, tapi Asta selalu menolak. Selanjutnya kita hanya akan diperlihatkan pertarungan Edward melawan Banteng Hitam yang tidak mau menyerah. Poin ke-13, singkat cerita, Asta sudah tertusuk oleh pedang sihir Conrad yang diselimuti oleh aliran listrik. Lalu Conrad berkata, berhenti berfantasi tentang menjadi kaisar sihir. Tak seorang pun, bahkan yang pertama pun tidak dapat membawa perubahan apapun di negeri ini. Lalu di saat Conrad mengangkat Asta, Conrad berkata, Julius pun tidak dapat merubah kerajaan ini. Kaisar sihir hanyalah gelar yang tidak berguna. Lalu di saat area di sekitar luka Asta mulai terbakar, Li Bei dijelaskan tertawa dan berkata, orang ini akan mati lagi. Perlu diketahui bahwa Li Bei sebenarnya tidak peduli dengan tujuan Asta di pertarungan ini. Tapi dia tidak bisa membiarkan Asta mati demi tujuannya sendiri. Karena itulah Li Bei kemudian memberikan kekuatannya untuk membantu Asta. Kemudian di saat dua sayap keluar dan Asta mencabut pedang Conrad di dadanya, Asta berkata, kamu bisa menjadi kaisar sihir karena kau sudah diakui oleh banyak orang. Kau yang sudah berkhianat bukanlah seorang kaisar sihir. Lalu untuk pertama kalinya Asta berhasil mendaratkan serangan. Kemudian singkat cerita, Asta dan Conrad mulai mengadu serangan dan adu bacot. Lalu bacotan ini berakhir saat Asta menghancurkan salah satu pedang sihir Conrad dan melepaskan beberapa sihir curian termasuk sihir milik Noel. Poin ke-14, di saat anggota Banteng Hitam sudah mulai kelelahan, Noel yang mendapatkan sihirnya kembali langsung mengaktifkan Valkyrie Dress. Lalu Banteng Hitam mulai bekerja sama lagi dan menjadikan Noel sebagai ujung tombak serangan. Poin ke-15, pertarungan Asta melawan Conrad masih berlanjut.
Dan singkat cerita, pedang imperial berhasil dihancurkan, hingga proses penghancuran kerajaan menjadi terhenti. Kemudian karena dampak hancurnya pedang imperial, kekuatan Edward, Princia, dan juga Chester menjadi melemah, dan pertarungan panjang di antara mereka pun berakhir. Poin ke-16, Conrad yang sudah terkapar di tanah menolak untuk menyerah, dan dia kemudian mengaktifkan sihir terlarang yang bernama Doomsgate atau gerbang kiamat. Lalu beberapa meteor besar terlihat jatuh dari langit. Selanjutnya giliran Asta yang tidak mau menyerah walaupun sebagian warga sudah putus asa. Poin ke-17, Yami dan Julius datang. Lalu Julius memberikan pedang imperial pada Asta. Sayangnya belum ada kejelasan dari mana Julius mendapatkan pedang ini. Selanjutnya semua orang mulai memberikan kekuatan sihir pada Asta, termasuk Nahato. Ya, Nahato muncul di movie ini. Lalu sambil berteriak di sini dan saat ini juga bersama semua orang, kita akan melampaui batas kita. Asta melepaskan serangan sihir dan serangan anti sihir secara bersamaan untuk menghancurkan meteor besar. Singkat cerita, Conrad berhasil dikalahkan dan terlihat terjatuh dari langit. Lalu sempat dijelaskan juga bahwa pedang imperial sudah hancur. Poin terakhir, kondisi kerajaan sudah tenang, sedangkan Asta dijelaskan sedang berdebat tentang siapakah yang akan menjadi kaisar sihir. Lalu cerita ditutup dengan pertarungan persahabatan antara Asta dan juga Yuno. Sekian dari kami, and see ya.